Halo para fans di mana saja berada. Kalian apa kabar? Masih suka ngintipin story mantan? Aduh, gak ada kerjaan banget dah. Oke, tanpa perlu banyak bercanda gurau, langsung saja perbaiki posisi kalian dan check this out. Pada episode kali ini, scene diawali dengan pertarungan Daki melawan Tanjiro, di mana Tanjiro berhasil memojokkan Daki dengan teknik Hinokami Kagura. Karena terlalu lama menggunakan teknik Hinokami Kagura, membuat Tanjiro jadi terengah-engah. Daki yang marah akhirnya menyerang Tanjiro secara terus-menerus, tapi setiap serangan yang dilakukan Daki masih bisa diimbangi oleh Tanjiro. Tiba-tiba, seluruh selendang yang bertarung dengan Inosuke, Zenitsu dan Uzui Tengen kembali dan bersatu dengan tubuh Daki. Tanjiro yang melihat kejadian itu menjadi keheranan. Dengan kembalinya selendang itu, kini warna rambut Daki berubah. Dan dia sangat senang karena dia mengetahui kalau ada seorang pilar yang ikut dalam pertarungan ini. Tanjiro menyebut kalau sekarang Daki sudah berubah. Ia semakin jahat dan kekuatannya bertambah. Karena terlalu berisik, membuat beberapa orang merasa terganggu, hingga satu orang ini keluar dan memaki Tanjiro dan Daki. Karakter yang seperti ini yang bikin emosi nih. Lihat, lagi dilindungi juga. Daki yang tidak terima dimaki seperti itu akhirnya menyerang mereka, yang mengakibatkan seluruh bangunan hancur dan memakan banyak korban. Karena melindungi orang itu membuat dada Tanjiro terluka parah. Dasar jadi beban kan orang ini. Karena serangan itu juga membuat orang ini kehilangan pergelangan tangannya. Setelah melakukan serangan itu, Daki hendak pergi, tapi dihalangi oleh ceramah Tanjiro yang dipelajarinya dari Naruto. Akan tetapi, Daki yang menyebut Tanjiro sebagai makhluk menjijikan berkata, "Kalau kalian pantas mati dan membusuk bersama." Tanjiro yang marah akibat perkataan Daki, kini matanya tiba-tiba memerah berlapis darah. Ditambah dengan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat serangan Daki, membuat Tanjiro semakin marah. Daki yang akan pergi, tiba-tiba saja kakinya ditarik oleh Tanjiro. Dan Tanjiro berhasil memotong satu kakinya. Kemudian, dengan panjang lebar, Tanjiro menyeramahi Daki. Akibat perkataan Tanjiro tersebut, membuat Daki teringat akan seseorang dari masa lalu. Scene beralih ke tempat Uzui Tengen dan yang lainnya. Makio meminta ke Uzui untuk pergi mengejar selendang itu, karena ditakutkan apabila dibiarkan akan terjadi lebih banyak pembantaian. Dengan semangat kemerdekaan 45, Uzui Tengen beserta Zenitsu dan Inosuke berlari dan melompat dari satu atap ke atap lainnya. Kembali ke Tanjiro yang sedang bertanya ke Daki mengenai masa lalunya ketika Daki masih menjadi manusia. Akan tetapi, Daki yang tidak peduli dengan masa lalunya menyebut kalau iblis tidak pernah menjadi tua. Tidak perlu uang, tidak sakit, tidak mati, dan tidak perlu menyesal. Daki juga menambahkan, jika menjadi iblis yang cantik dan kuat, mereka bisa melakukan apapun sesukanya. Mendengar jawaban itu, Tanjiro langsung berlari untuk menyerang. Melihat reaksi Tanjiro itu, Daki menggunakan teknik darahnya untuk menyerang Tanjiro. Dengan serangan selendang yang berlapis, Daki menyebut kalau Tanjiro tidak akan mungkin bertahan dari serangan ini. Tapi, dengan mengejutkan, Tanjiro berhasil memotong seluruh rangkaian selendang milik Daki. Daki yang berasumsi dengan luka yang seperti itu harusnya tubuh Tanjiro akan langsung hancur. Serangan Daki yang begitu cepat kini masih bisa diimbangi oleh Tanjiro. Daki merasa heran karena dengan luka separah itu, Tanjiro masih bisa bertarung dengan gerakan yang sangat cepat. Tanjiro hampir saja bisa menebas leher Daki, tapi Tanjiro menyebut kalau serangannya masih terlalu lembut. Daki yang semakin marah menambah jumlah selendangnya untuk menyerang Tanjiro. Tapi Tanjiro yang sudah dirasuki Kurama justru melihat kalau Daki dan serangannya terlihat begitu lambat.
Daki yang terus menyerang Tanjiro sambil berkata kalau Tanjiro tak akan bisa menebas dia lagi. Dan tadi Tanjiro hanya beruntung bisa mengenai lehernya. Suara bis. Akan tetapi, Daki sepertinya salah. Tanjiro berhasil menahan semua serangan Daki dan Tanjiro juga berhasil membuat Daki terpojok. Setelah Daki terpojok, Tanjiro tiba-tiba saja melompat dan menebas seluruh kain yang terjulur di depannya. Saat Tanjiro sudah bersiap untuk menebas leher Daki, tiba-tiba saja Tanjiro terhenti lalu terjatuh. Sepertinya Tanjiro mengalami kelelahan karena menggunakan teknik Hinokami Kagura secara terus-menerus. Penglihatan Tanjiro juga mulai kabur, dan ia juga tidak bisa mendengar apapun. Daki yang melihat Tanjiro sudah tidak berdaya berencana untuk menebas kepala Tanjiro. Tiba-tiba, Nezuko menendang kepala Daki dari belakang, yang membuatnya terpental jauh bahkan sampai sebagian kepalanya juga hilang. Nezuko yang marah karena mengingat tragedi pembantaian keluarganya kini menyerang Daki dengan tendangannya. Akan tetapi, Daki dengan mudah memotong kaki Nezuko. Bahkan tangan dan tubuh Nezuko juga terpotong. Setelah itu, Nezuko terlempar ke sebuah rumah. Daki menyebut Nezuko sebagai iblis yang lemah. Nezuko yang tertimbun reruntuhan bangunan kini sedang berusaha merangkak untuk keluar. Daki berkata, seharusnya sekarang Nezuko tidak bisa bergerak. Karena iblis seperti Nezuko tidak akan bisa sembuh dan beregenerasi dengan cepat jika lukanya parah seperti itu. Daki berencana untuk menghisap Nezuko ke dalam selendangnya dan akan membiarkan Nezuko mati oleh sinar matahari. Tapi sekali lagi Daki salah. Ternyata Nezuko mampu beregenerasi dengan cepat. Bahkan menurut Daki, kemampuan regenerasi Nezuko setara dengan kemampuan regenerasi iblis bulan atas. Dan tiba-tiba tubuh Nezuko membesar, serta satu buah tanduk muncul di dahi kanannya. Daki yang melihat perubahan Nezuko, tubuhnya bergetar karena takut. Dengan sangat cepat, Nezuko bergerak dan menendang Daki. Tapi dengan selendangnya, Daki kembali memotong kaki Nezuko. Tapi kali ini, penyembuhan dan regenerasi Nezuko sangat cepat. Sekalipun Daki berhasil memotong kaki Nezuko, tapi Nezuko berhasil mendaratkan serangannya ke tubuh Daki. Yang mana serangan itu membuat Daki terjatuh dan muntah darah. Bersamaan dengan tatapan Nezuko, cerita bersambung. Dari film ini, pesan yang dapat kita ambil adalah selemah apapun orang, jangan pernah kita memandang rendahnya. Siapa tahu, di balik kelemahannya tersimpan kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Saya Joni bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Anatomi Cicak.